Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abrar Hidayat dari kelompok 9. Kami telah membuat sebuah data dan kami diperintahkan untuk menjelaskan. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita masukkan ke dalam data tersebut, kita include iostream, include vector, include vstream, include ssstream, include string, include iomain IP, dan include algorithm. Nah, langsung kita tulis lagi using namespace std. Nah, langsung kita masukkan kelas mata pelajaran public. Nah, string nama, string float, dan string kategori. Nah, string nama itu umpama kita masukkan nama orang atau nama hewan dan lain-lain, atau nama buah. Float nilai itu kayak kita masukkan nilai kita, umpama 90, 95, atau lain-lain, atau 99 kah, dan seterusnya. Nah, lanjut kita tulis lagi string kategori, kategori mata pelajaran. Misalnya kita masukkan matematika, algoritma, kalkulus, dan seterusnya. Nah, langsung lagi kita pindah ke kelas siswa public. Nah, kita in id, string nama, vektor mata pelajaran siswa. In id, string nama, id, nama. Kita masukkan id kita, nama, dan nama kita. Nah, langsung kita float, hitung rata-rata nilai, cons. If mata pelajaran empty, kita return 0.0. Floatnya itu total 0. Nah, kita return lagi total atau mata pelajaran size. Langsung kita pindah ke fungsi untuk menyimpan data siswa ke file. Nah, kita void sistem data cons vektor siswa. Lalu kita offstream file data siswa text for cons auto dan siswa list yang list. File siswa id, siswa nama. For cons auto dan mp, siswa mata pelajaran. File mp nama, mp nilai, mp kategori. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi untuk membuat data siswa dari file. Nah, kita void muat data vektor siswa list, iostream. Filenya itu kita masukkan data siswa text, string line, lalu while, get line, file line. Lanjut lagi kita masuk ke fungsi untuk menampilkan menu dan mendapatkan pilihan pengguna. Nah, kita in tampilkan menu, lalu kita cout sistem pencatatan nilai siswa. Kita cout lagi, umpama nomor 1 tambah siswa, cout lagi nomor 2 tambah mata pelajaran, kita cout lagi nomor 3 edit mata pelajaran, dan selanjutnya. Lanjut fungsi untuk validasi input angka, float validasi input nilai. Kita float nilainya while true. Nah, di sini kita in nilai, if-nya nilai 0 dan nilai 100, dari nilai 0 sampai 100.
Lanjut, fungsi untuk mencari siswa berdasarkan nama. Kita void cari siswa berdasarkan nama. Kita masukkan, kita cari nama yang di void, baru di bold ditemukan. For itu cons auto siswa list yang list. Lanjut, fungsi untuk menampilkan siswa yang lulus, kita void tampilkan siswa lulus cons vektor siswa list. Cout baris baru siswa yang lulus NDL for cons auto dan siswa list. Langsung kita lagi pindah ke fungsi untuk menampilkan semua siswa dengan detail. Void tampilkan laporan nilai cons vektor siswa. Langsung saja lagi fungsi untuk menampilkan statistik data dan nilai siswa. Itu kita void tampilkan statistik nilai. Ini lagi menampilkan statistik untuk setiap mata pelajaran, sama seperti di atas tadi. Kita cout, kemudian baris baru statistik nilai siswa. Nah, kita pindah lagi ke fungsi untuk mengedit nama siswa, void edit nama siswa. Kemudian kita for auto dan siswa list, if siswa ID string nama baru. Lanjut kita ke fungsi untuk mengurutkan siswa berdasarkan nilai rata-rata. Langsung kita void urutkan siswa berdasarkan nilai vektor siswa. Lalu kita return A, hitung rata-rata, B, hitung rata-rata, urutkan berdasarkan rata-rata nilai tertinggi. Kita cout garis baru siswa berhasil diurutkan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi ke terendah. Nah, yang ke selanjutnya fungsi untuk menampilkan siswa berdasarkan kategori mata pelajaran. Nah, langsung kita void tampilkan siswa berdasarkan kategori. Langsung kita cout garis baru siswa dengan kategori mata pelajaran. Lalu kita for cons auto dan siswa list. Nah, di sini baru kita in main vektor siswa list siswa. Nah, seperti ini tampilannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi pada baris 302 yaitu siswa angka 4 Rina Permata. Jadi ini deklarasi untuk objek siswa dengan ID 4 atas nama Rina Permata. Jadi di sini siswa ID 4 tambahkan mata pelajaran matematika 88. Jadi ini tuh untuk menambahkan mata pelajaran di matematika dengan nilai 88 atas nama siswa Rina Permata. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia dengan nilai 92, fisika dengan nilai 85. Lalu nama siswa ini atau data siswa ini akan dimasukkan ke dalam list siswa atau siswa list dengan perintah siswa list pushback dalam kurung siswa ID 4. Jadi ini untuk menambahkan data siswa atas nama Rina Permata ke dalam siswa list atau list siswa yang ada di sistem. Begitu pula pada siswa-siswa lain. Itu pula untuk siswa lain yaitu Diana Putri dengan ID 5. Jadi siswa ID 5 tambah mata pelajaran matematika 78. Jadi di sini siswa atas nama Diana Putri akan ditambahkan mata pelajarannya yaitu matematika dengan nilai 78. Begitu juga dengan mata pelajaran kimia dan sejarah. Lalu
data siswa ini akan kembali dimasukkan ke dalam siswa list atau list siswa dengan menggunakan perintah siswa list pushback siswa ID 5. Begitu pula dengan siswa-siswa lain hingga mencapai banyak data. Lalu kita perhatikan pada data baris 422 yaitu data siswa 24 Farhan Zaki. Ini sama seperti pada baris-baris sebelumnya dengan kita dengan siswa dengan ID 24 yaitu Farhan Zaki. Kita akan menambahkan mata pelajarannya yaitu matematika dengan nilai 88. Begitu juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA. Lalu sama seperti sebelumnya juga kita akan memasukkannya ke dalam list siswa dengan menggunakan perintah siswa list pushback siswa 24 atau siswa dengan ID 24. Begitu juga pada siswa atas nama Marisa Fadila, Andri Kurniawan dan juga Lia Marlina dan juga nama siswa lainnya. Di sini terdapat sekitar 30 lebih data siswa yang akan kita input, yang akan kita masukkan ke dalam list siswa ini, dan masing-masing akan digunakan menggunakan perintah list siswa list pushback siswa 35. Lalu di sini ada muat data siswa list. Jadi ini untuk memuat atau menyimpan data siswa tadi ke dalam sistem. Jadi saat semua data-data siswa sudah dimasukkan ke dalam siswa list, kita harus memuatnya. Jadi ini untuk menyimpan atau menampilkan semua data siswanya. Jadi sini lalu ada in pilihan. Jadi kita di sini akan menggunakan loop the while. Lalu di sini switch pilihan ke satu integer ID. Jadi string name atau string nama, cout-nya masukkan ID siswa, lalu SIN-nya itu ID. Jadi saat program dijalankan, kita akan diminta untuk cout-nya akan meminta untuk masukkan ID siswa. Jadi SIN-nya itu harus ID-nya siswa itu. Jadi misalnya kita ingin memasukkan kita masukkan ID atas nama Rina. Jadi semisal kita ingin memasukkan ID siswa dengan ID 5, jadi kita akan memasukkan di sini SIN-nya itu ID 5. Lalu cout masukkan nama siswa, lalu SIN ignore. Lalu di sini ada SIN ignore, mengabaikan karakter newline, lalu getLine SIN nama. Jadi siswa list pushback siswa ID nama. Jadi di sini cout-nya itu siswa berhasil ditambahkan. Jadi semisal kayak kita menambahkan data di siswa, lalu cout-nya akan saat program dijalankan, cout-nya akan muncul siswa berhasil ditambahkan. Lalu di case 2 integer ID, string nama pelajaran dan kategori. Jadi float nilai, ini variabelnya. Jadi ini cout masukkan ID siswa seperti tadi, lalu SIN-nya itu ada ID, lalu cout masukkan nama mata pelajaran. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama mata pelajarannya, lalu SIN ignore. Lalu di sini ada perintah mengabaikan karakter newline. Jadi getLine SIN nama mata pelajaran. Jadi cout masukkan kategori mata pelajaran. Jadi kita diminta untuk memasukkan kategori mata pelajarannya. Jadi misal kita mata pelajaran bahasa Indonesia itu kategorinya tuh mata pelajarannya itu bahasa. Lalu getLine SIN kategori. Lalu cout masukkan nilai. Jadi di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai siswa tersebut di mata pelajaran yang diminta, yaitu di kategori mata pelajaran yang diminta. Lalu nilai sama dengan validasi input nilai. Lalu for, kita menggunakan for auto siswa list. Jadi if siswa ID sama dengan ID. Jadi siswa tambah mata pelajaran. Jadi di sini
Lalu out, mata pelajaran berhasil ditambahkan. Jadi saat 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 program dijalankan dan data siswa telah ditambahkan, outnya akan menampilkan mata pelajaran berhasil ditambahkan. Lalu pada case 3, integer ID, string nama pelajaran. Jadi float nilai baru, out masukkan ID siswa. Lalu sin ID, out masukkan nama mata pelajaran yang ingin diedit. Jadi semisal kita ingin mengedit mata pelajarannya, nama mata pelajarannya, kita akan bisa mengeditnya. Lalu sin ignore mengabaikan karakter no line. Jadi getLine sin nama mata pelajaran. Lalu out masukkan nilai baru. Jadi kita diminta untuk memasukkan nilai baru dari mata pelajaran yang sudah kita edit. Lalu for auto siswa list. Jadi if siswa ID sama dengan ID. Jadi if siswa edit mata pelajaran, nama mata pelajaran nilai baru. Jadi ini lalu out nilai mata pelajaran berhasil diubah. Jadi semisal kita sudah mengubah nilainya, maka outnya itu adalah nilai mata pelajaran berhasil diubah. Tapi semisal pada cara atau pada langkah pertama ini gagal, maka akan muncul out mata pelajaran tidak ditemukan. Lalu pada case 4, integer ID atau in ID, string nama mata pelajaran. Lalu di sini out masukkan nama mata pelajaran yang ingin dihapus. Jadi semisal kita ingin menghapus nama pelajaran, nama mata pelajarannya, kita bisa menggunakan ini. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih kurang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.